Shalom jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan berjudul Iman dalam Penderitaan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur kepadamu Allah yang mulia, bahwa kami tidak hidup seorang diri tanpa arah, tetapi kami hidup sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan diberikan firman Tuhan untuk mengarahkan hidup kami kepada Kristus. Tolonglah kami yang sebentar akan mendengarkan firman, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal yang ke-5. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Banyak orang, termasuk orang beriman, tidak sabar saat menghadapi penderitaan dan ingin segera keluar dari penderitaan atau masalah yang mereka hadapi. Di ayat 7-8, Yakobus mengingatkan pembaca suratnya agar sabar dan meneguhkan hati saat menderita penganiayaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kata bersabarlah dalam ayat itu adalah terjemahan dari kata Yunani makrothumeo, yang menunjuk bukan hanya pada sikap bersabar, tetapi juga bertahan dalam penderitaan yang dialami. Kesabaran ini bersifat aktif, bukan pasif, dan berakar pada kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yakobus menjelaskan bahwa kesabaran orang beriman itu seperti seorang petani yang harus terus bekerja dan mengolah tanah dengan sabar sambil menantikan hasil tanahnya. Dan mereka pun harus sabar menantikan hujan awal dan hujan akhir. Sekalipun banyak faktor yang bisa membuat seseorang menderita, Yakobus secara khusus memperingatkan orang-orang kaya agar jangan membuat orang lain menderita. Upah yang ditahan, bahkan tindakan menghukum dan membunuh orang benar adalah dua hal yang memunculkan penderitaan. Kekayaan yang dimiliki seharusnya dipakai untuk menjadi berkat, bukan untuk menindas orang yang lemah. Di sebagian besar wilayah pedesaan Kekaisaran Romawi, termasuk di pedesaan Galilea, para pemilik tanah yang kaya biasanya memperoleh dan mengambil keuntungan dari kerja keras para petani dan para budak yang menggarap perkebunan mereka. Tenaga para petani dan para budak diperas, tetapi upah sering ditahan. Banyak buruh harian bergantung pada upah harian mereka untuk membeli makanan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Menahan upah mereka berarti membuat mereka dan keluarga mereka kelaparan. Sungguh menyedihkan bahwa orang kaya sering terbebas dari hukuman karena memberi suap kepada hakim. Sedangkan orang miskin sering menjadi korban ketidakadilan di pengadilan. Yakobus mengingatkan bahwa orang kaya jangan sampai membuat orang lain menderita karena Tuhan mendengar teriakan dan keluhan orang miskin. Yakobus mengingatkan kepada orang beriman bahwa saat menghadapi penderitaan, orang beriman bisa berdoa kepada Allah karena Allah yang mendengar doa mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Bagaimana respon dan sikap Anda sebagai orang beriman saat Anda mengalami penderitaan? Apakah Anda sudah menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepada diri Anda untuk menjadi berkat
bagi orang lain, atau Anda justru memakainya untuk menindas dan mengintimidasi sesama? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati setiap kami. Bahkan Engkau tahu juga apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bentuk pergumulan, penderitaan, ataupun masalah di dalam keluarga kami, Engkau yang tahu. Dan Engkau yang tahu juga bagaimana kami telah mengelola ataupun memakai talenta atau berkat materi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jikalau di antaranya Tuhan melihat ada yang tidak tepat, ada yang tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kami tertegur dan Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran. Tolong setiap kami ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.